laporan tuh susah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tapi ya saya akan ini buka channel langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ untuk bea cukai dan pajak. Dua nomor handphone dan nomor WA kita mungkin besok akan saya launching. Lagi dan lagi, ada aja gebrakannya. Kali ini kita nggak akan bahas mengenai tarif pajak yang naik, atau kita akan bahas Cortex yang katanya akan diperbaiki dalam waktu 1 bulan, tapi kita akan bahas mengenai saluran curhatan wajib pajak. Baru-baru ini Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa meluncurkan saluran pengaduan khusus untuk melaporkan oknum-oknum nih di lingkungan bea cukai dan di lingkungan pajak pastinya. Nanti saluran ini berupa WhatsApp ya. Nanti ada 2 nomor khusus, satu untuk wajib pajak, satu lagi untuk pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Dan katanya setiap laporan ini dipantau sama tim khusus dan langsung diteruskan ke Menteri Keuangan. Konsepnya bagus ya, konsepnya manis, tapi biasanya yang kita tahu ya di dunia nyata, yang manis belum tentu berani. Karena masalahnya bukan di ada atau enggaknya saluran pengaduan ini, masalahnya ada di emang siapa yang berani untuk lapor. Ya, coba sekarang kondisinya kalau kita sedang diintimidasi, kita sedang diperas, kita sedang dituduh yang enggak-enggak tanpa dasar hukum yang jelas. Yang biasa kita lakuin apa? Diam dan ya udah bayar aja. Gitu. Tapi sekarang katanya sih kan ada saluran pengaduan untuk melaporkan tindakan-tindakan oknum yang kurang mengenakan. Dan yang jadi masalah nih, yang ada di pikiran saya, apakah kalau kita udah lapor itu semua akan aman? Apakah identitas kita nggak bocor? Apakah kita dijamin perlindungan hukumnya? Apakah nantinya malah jadi bumerang balik ke kita? Kita nanti dipanggil, terus nanti kita ditatapi dengan tajam. Oh, jadi elu nih yang laporin gue. Apakah nanti akan kayak gitu? Sebelum bikin kanal pengaduan, alangkah baiknya bikin dulu deh undang-undang perlindungan bagi si pelapor. Karena tanpa adanya undang-undang itu, saluran pengaduan itu cuma formalitas aja. Nanti prosesnya, oke, laporan diterima, nextnya laporan sedang diproses. Padahal mah di balik layar ya, pelapornya itu dicek. Pelapor itu dicatat, pelapornya itu diamati. Habis itu SP2DK menanti. Padahal pelapor itu bukan musuh negara. Mereka itu cuma rakyat biasa yang masih berharap adanya keadilan, dan dia itu cukup nekat loh. Di saat orang lain memilih untuk diam, mereka yang melapor adalah orang yang berani untuk buka suara. Itu sebabnya opsi anonim itu penting banget ya. Atau setidaknya negara bisa jamin deh kalau identitas pelapor itu nggak akan disebar. Karena di negeri ini, kadang yang berani bersuara itu disalahin, yang salah malah diamanin. Ironisnya sekarang justru media sosial menjadi saluran pengaduan yang paling efektif. No viral, no justice. Sekalinya viral, langsung diusut, langsung turun tangan, langsung selesai. Dan kadang kalau hoki bisa langsung diangkat jadi duta pajak. Ayu Ting Ting nih contohnya. Ya, yang penting urusan pajak beres lah. Oke, akhirnya yang kita tunggu-tunggu, nomor WhatsApp untuk pengaduan lapor Pak Purbaya. Iya. Jadi nomornya di 0822 4040 6600. Wih, nama WhatsApp-nya Kemenkeu RI. Wih, fotonya begini. Nah, mantap. Pak Purbaya. Oke, jadi di nomor WhatsApp ini, kalau misalkan kita tes aja, halo Pak, atau chat baris pertama itu otomatis dibalas sama bot. Nah, botnya itu jawab, automationnya seperti ini. WA ini hanya untuk keluhan atau masukan atau masalah pajak dan bea cukai. Agent 6. Saya lihat contoh orang-orang ada yang agent 1, agent 2, berarti agentnya banyak nih. Staff khususnya banyak untuk balas-balasin curhatan kita. Jadi katanya sih, kata Pak Purbaya, lo semua nih, anda semua jangan berharap saat mengajukan pengaduan langsung dibales. Jangan berharap seperti itu ya. Jangan berharap. Katanya ditampung dulu. Berarti dia ngerasa sebanyak itu yang akan melaporkan pengaduan di WhatsApp-nya ya. Katanya ditampung dulu. Nanti mungkin akan disortir ya. Mana dilihat dari urgensinya. Mungkin yang ini lebih cocok jadi prioritas. Atau yang ini harus di hold dulu. Atau yang ini mungkin bisa diselesaikan hanya by WhatsApp dari staf khususnya. Gitu. Mungkin seperti itu ya maksudnya Pak Purbaya. Cuma gimana ya kalau kondisinya
kita melaporkan pengaduan karena kita urgent saat itu juga gitu. Misalkan kita didesak sama si oknum pajak untuk bayar pajak, walaupun itu sebenarnya nggak ada dasar hukumnya ya. Kalau kita diperas kan nggak ada dasar hukumnya ya. Kita diperas hari itu juga, besok udah misalkan udah harus bayar gitu. Kalau nggak bayar naik ke pemeriksaan atau segala macam gitu. Kan kita lapor saat itu juga ya. Masa ya kita harus nunggu dibalas Pak Purbaya dulu? Masa kita nanti balas surat SP2DK ke HR-nya, saya akan balas surat Anda ketika Pak Purbaya balas WA saya gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Jadi bingung nih, kita lapor Pak Purbayanya tuh harus gimana biar cepat gitu, karena kalau misalkan kita lapornya sekarang besoknya udah butuh gitu kan tapi jawabannya belum ada, bingung juga gitu. Kita itu butuhnya yang fast respon Pak gitu, walaupun maksud Bapak ya udah sabar aja nanti direspon gitu kan, tapi kan kita semua nih wajib pajak yang melapor adalah orang yang kebutuhannya itu mendesak biasanya Pak, kecuali orang itu ngasih inputan. Kalau ngasih inputan kan diperbaikinya kapan aja ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang mengajukan pengaduan biasanya itu sifatnya urgent gitu. Kalau urgent dinanti-nanti juga gimana Pak gitu kan, bingung juga. Tapi saya tahu lah Bapak pasti kan kegiatannya banyak ya, bukan hanya ngebaca WhatsApp atau dengerin curhatan kita langsung di sidak kan nggak juga. Terus kata Pak Purbaya, kalau ternyata dari laporannya yang salah itu si petugas pajaknya mungkin akan dipecat. Coba kan nggak mungkin langsung dipecat ya. Pasti masa iya sih Bapak tidak melindungi anak-anaknya, kan nggak mungkin juga. Tapi mungkin lah kalau Pak Purbaya, kan kita tahu sendiri kan karena Pak Purbaya oknum-oknum di Dirjen Pajak banyak yang dikeluarin ya katanya, kita nggak tahu juga. Nah, terus kalau yang ternyata yang salah tuh kebalikannya, yang salah wajib pajak lah, lu abis nih. Jadi lu ngajuin pengaduan harus reflection dulu, berkaca dulu. Ini pengajuan gue bener kan ya si oknum yang salah, jangan sampai ternyata nanti diselidiki lu yang salah gitu, oke? Jadi kita perlu pikir-pikir juga. Nah di sini yang saya bingungin adalah kenapa pengaduan ini SOP-nya nggak keluar duluan ya? Kenapa nomornya dulu yang keluar, SOP-nya tuh nggak jelas gitu. Jadi kita bingung batasan-batasannya tuh sampai mana. Kayak misalkan apa aja yang boleh dilaporkan, atau apa aja saran atau apapun itu loh, batasannya tuh kita tahu gitu harus lapor sampai mana agar direspon atau laporan kita tuh ditindaklanjuti. Karena di luar negeri tuh biasanya SOP-nya duluan yang keluar, baru saluran pengaduannya itu di launching. Kalau kita kebalik nih, yang penting launching dulu, SOP-nya belakangan gitu. Jadi pesan dari saya, lebih baik SOP-nya keluar dulu nih Pak, jelas apa aja yang boleh dilaporkan, terus batas waktunya untuk balasan dari Pak Purbaya itu kapan gitu. Jadi biar kita nggak nunggu-nunggu, dan output dari pengaduan kita tuh apa gitu. Apakah hanya sekedar chat WhatsApp sabar ya gitu, atau baik laporan diproses gitu. Tapi kan diproses sampai mana kita juga nggak tahu gitu ya. Mungkin nanti di SOP-nya ditulis batas waktu pengaduan akan diproses kurang lebih 14 hari kerja atau apa. Kayak gitu kan jadi memberi ketenangan untuk kita ya. Jadi pengaduan kita dianggap diproses, benar-benar diproses gitu. Kalau kayak gini kan jadinya gantung. Atau bisa juga dibuat peraturan atau SOP, walaupun kita memberi laporannya dengan kata identitas kita tuh anonim, itu tetap diproses. Oke Pak? Oke, jadi teman-teman yang ngerasa ada saran atau kritik atau mau melakukan pengaduan, itu bisa aja langsung di nomor WhatsApp tersebut ya. Jadi untuk teman-teman yang sifatnya urgent, kayaknya nggak mungkin deh teman-teman berharap sama saluran pengaduan ini. Ya, kalau misalkan sifatnya urgent, bener-bener teman-teman mau ditindaklanjuti adalah teman-teman harus viral. Nah, gimana caranya viral? Nah, teman-teman bisa juga nanti kirim pengaduannya ya di emailnya Melaju. Nanti kita akan bahas, saya nanti akan undang praktisi-praktisi pajak lainnya untuk collab di YouTube saya. Nanti kita akan bahas kasus teman-teman. Kali aja kalau viral kan bisa tuh kayak kasus-kasus lain yang viral langsung beres gitu. Ya kan? Jadi bisa juga teman-teman nanti langsung drop di kolom komentar kalau misalnya ada kasus-kasus, nanti akan saya bahas juga, atau drop juga di email ya. Gak apa-apa, tetap lapor Purbaya, tapi viral adalah jalan utama untuk sebuah kasus itu selesai. Oke? See you guys.